Shalom. 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 Puji nama Tuhan, karena kasih, karena kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita ada tempat ini dan semua sidang jemaatmu, walaupun di rumah, kita akan rayakan ibadah kita dengan kesungguhan hati kita bahwa Tuhan kita lah Tuhan yang sangat baik untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai semua itu, kita akan berdoa bersama-sama biar rasa syukur kita naikkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua ibadah ini Allah memberkati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu, bahkan semua Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Dan hari demi hari Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami lewat pemeliharaan-Mu, lewat kasih-Mu, bahkan Engkau memberkati kami Tuhan. Dan kami percaya semua itu karena kebaikan-Mu dan karena Engkau ada untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih, berkati semua dengan kasih kemurahan-Mu, dan kami percaya pada pagi hari ini Allah melawat dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih, ucapan syukur kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Allah akan berkarya terus memberkati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas semua itu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kebaikan Tuhan, dan semua Tuhan sudah tentukan dari awal hidup kita. Tuhan sudah nyatakan kebaikan untuk kita semua. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita pujikan sekali lagi. Dan saya mengundang sidang jemaat yang ada di rumah pun, kita akan bangkit berdiri. Kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Allah kita Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Bahkan Allah bisa menjadikan segala sesuatu yang mungkin dalam akal pikiran manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu ya dan amin. Amin. Rencana Tuhan telah Kau siapkan, amin, bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua
segala yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Sungguh baik, sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Amin, semua baik. Sungguh baik, sungguh baik segala yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Amin. Sungguh baik, sungguh teramat baik kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Rancangan Tuhan indah bagi kita semua, dan saya percaya segala sesuatu yang Tuhan sudah jadikan di dalam kehidupan kita, semua itu dalam rencana Allah yang indah. Dan rencana Allah, iya dan amin, dahulu, sekarang, bahkan untuk selamanya. Segala orang akan diberikan yang terbaik, dan saya percaya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa dan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Haleluya. Depannya bersyukur Dengan pujian. dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi bersandar agung namanya. Musik dan rasa Musik dan tarian, musik dan tarian, semua makhluk di bumi dan surga dengan sabati akan pujian. Satu Tuhan baik, satu Tuhan baik, satu Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Haleluya. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu baik untuk kita semua. Dan saya percaya semua sidang jemaat walaupun di mana berada, selalu Tuhan akan memberikan berkat melimpah atas kehidupan kita. Asal kita selalu dekat bergantung kepada Dia, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ajarku mengerti. Ajar segala rancangan Bapakku, ajar segala rancangan Tuhanku, heran perbuatanmu. Haleluya, Engkau sanggup. Ajarku mengerti, haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, haleluya. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, haleluya. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Mari saya undang sidang jemaat, kita berdiri bersama-sama masuk di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
kehendak terjadilah. Menurut kehendakmu Terjadilah. Haleluya Yesus. Haleluya, benar Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang masuk dalam kehendak rencana-Mu Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kita hadapi, untuk itu biarlah Bapa di dalam surga, Engkau akan tolong kami di hari-hari ini, supaya kami boleh memiliki iman yang kuat dan teguh, iman yang terus bertumbuh Tuhan, sehingga kami boleh kuat di dalam menghadapi apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati puji-pujian yang sudah dipersembahkan. Biar semua itu boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami, di mana sidang jemaat-Mu berada Tuhan. Untuk itu Bapa, mari sekali lagi urapi setiap kami termasuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga benar-benar pagi hari ini kami boleh merasakan suasana ibadah, suasana hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga Bapa dalam surga, kami mendapatkan satu kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau juga akan menolong di mana pagi hari ini gereja-gerejamu sedang ada ibadah, baik secara online ataupun secara ada dalam gereja. Engkau tolong Tuhan, supaya Engkau juga berhadir di antara mereka. Satukan kami dalam satu firman pengajarannya yang benar. Terima kasih, kuasa apapun yang akan mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa-Mu. Usirkan semua kuasa roh mengoperasikan denganmu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap membuka hati untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan. Tentunya ada kekuatan kesehatan dengan kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pujian tadi menyatakan bahwa seperti dalam Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil, yaitu Yesus menjawab, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang percaya ini seringkali dikatakan orang beriman, tapi belum tentu orang yang menyatakan orang percaya atau beriman itu punya iman. Nah ini kita sudah mempelajari beberapa hal tentang iman. Kalau dalam tabernakel, dalam tanda mulai dari dasar, fondasi, pintu gerbang, percaya, iman, terus meningkat. Sampai nanti mencapai iman yang sempurna, dalam susunan tabernakel terus, itu kita sudah pelajari. Tapi mari pagi hari ini kita akan lebih berfokus kepada firman Tuhan, yaitu tentang iman. Jadi kalau tidak punya iman, banyak menghadapi jalan-jalan yang buntu buat kita orang Kristen. Bahkan sulit untuk terbuka. Bahkan kalau terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Tapi kita mau melihat bahwa bayangan orang-orang beriman dalam perjanjian lama, seperti Yusuf, seperti Daniel, dalam perjanjian baru seperti rasul-rasul, Nah, saudara dikasih, kalau mereka tidak punya iman, semua akan menghadapi jalan yang buntu. Mungkin yang sudah melayani pelayanannya akan bisa gagal, hidupnya kacau, menghadapi banyak hal. Sebab itu kita mengatakan kita orang beriman harus
ya, mau untuk menggerakkan iman kita. Iman itu tidak mati, tidak statis. Ya. Jadi mari kita hidup dengan iman, bahkan terus menerus dari iman kepada iman. Salah satu contoh di dalam perjanjian lama, yaitu dalam 2 Tawarikh 20, 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nanti saudara membaca sendiri di rumah, ya, dalam konteks ini, dalam 2 Tawarikh 21 sampai 17, kita melihat di situ, ya, waktu Yosafat menghadapi musuh yang begitu sangat besar, musuh yang begitu sangat kuat, menghadapi jalan buntu, musuhnya kuat, musuhnya besar, menghadapi jalan buntu. Tetapi dia berharap kepada Tuhan, percaya, tapi dia juga bertindak dengan iman. Sehingga hasilnya luar biasa. Kemenangan itu ada pada Yosafat. Kemenangan iman yang luar biasa. Ya. Saudara dikasih Tuhan, nanti saudara baca kisah ini. 2 Tawarikh 21 sampai 17. Jadi kita sebagai orang Kristen, ya, orang Kristen adalah orang beriman. Saya katakan tadi seringkali kita, aku orang beriman. Tapi apakah kita punya iman? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita menyebut kita orang Kristen, orang beriman, tapi tidak punya iman, itu bukan orang Kristen. Atau orang Kristen yang tidak dapat apa-apa dari janji-janji Allah. Enggak dapat apa-apa. Sebab janji Allah semua itu diambil atau didapat dengan iman. Sebab itu saudara dikasih Tuhan, sangat penting dalam kehidupan kita orang Kristen atau orang beriman untuk sungguh-sungguh punya iman. Mutlak perlu, ya, dan hidup ini selalu dengan iman. Ya. Ini, ya, karena hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Itu tuliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Iman, hidup ini ada hidup karena percaya atau punya iman, bukan karena melihat. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, ini yang perlu diperhatikan di akhir zaman ini. Sangat penting punya iman, atau bahkan mutlak perlu dan hidup selalu dengan iman. Ya, dari iman kepada iman. Ya, kalau dalam Roma 1 ayat 17, ini kita baca Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini, ya, Roma 1 ayat yang ke-17, ya, kita tadi sudah membaca ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, jadi yang iman itu semakin bertumbuh, bahkan harus bertumbuh makin besar, makin kuat, makin teguh, sampai akhirnya menjadi iman yang sempurna. Bagaimana iman yang sempurna? Yakobus 1 ayat 22. Iman yang sempurna, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi kalau kita katakan orang beriman tapi tidak menjadi pelaku firman, tidak punya iman, hanya mendengar saja, itu sama dengan menipu dirinya sendiri. Ini, kita menerima janji-janji Allah dan bertumbuh seperti Kristus. Itu semua sesuai dengan
iman kita. Ya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 8 ayat 13, waktu mengusir setan, menyembuhkan, Yesus berkata, Matius 8 ayat 13, pulanglah. Ya, dia berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti engkau percaya. Maka pada saat itu sembuhlah hambanya, perwira ini. Nah, hambanya sembuh oleh karena punya iman. Nah, jadi tanpa iman, kekristenan kita itu kosong. Tanpa iman kekristenan jadi kosong. Tapi segala perkara boleh terjadi dengan iman. Iman itu sangat dibutuhkan. Jadi saya harus punya iman. Iman itu luar biasa. Kita punya janji dari Allah yang begitu besar, yang sempurna, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Dia sanggup menggenapi semua janji-janjinya. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi ingat, ya, di dalam Roma 4 ayat 21, Roma 4 ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Jadi Tuhan tidak pernah ingkar janji, pasti akan tetapi tergantung juga kepada kita. Dia sanggup menggenapi semuanya. Ya, ini jadi kita orang beriman mutlak, ya, harus memiliki iman, perbuatan iman, melakukan. Sekarang yang kedua, apa sasaran iman? Ya. Apa sasaran iman? Ya. Seringkali kalau bicara iman, itu seringkali dikaitkan atau dihubungkan dengan kesembuhan. Dengan iman, dikaitkan kesembuhan, dikaitkan perkara jasmani, dikaitkan dengan uang, dikaitkan dari lepas dari problem, baik itu problem pekerjaan atau keluarga, atau mungkin bahaya. Itu tidak salah, tapi itu belum semua. Semua orang pasti menghadapi problem-problem di dalam kehidupan ini. Ya. Baik itu sakit, ya, bicara sakit, bicara kesembuhan, bicara tentang berkat-berkat, tentang uang, dan problem itu, ya, semua kita pasti mengalami problem ini. Inilah kehidupan kita di dunia ini. Untuk itu kita perlu punya iman tentang semua segi hidup kita, baik jasmani, baik rohani. Sehingga kita bisa percaya bahwa Tuhan sanggup menolong problem-problem kita dalam semua hal ini. Amin. Lebih-lebih dari masa pandemi seperti ini. Ini kita harus punya iman. Jadi jangan iman itu statis. Gerakkan iman kita supaya kita bisa mendapat semua janji-janji Tuhan ini dengan cukup. Bahkan kita mendapat janji yang limpah. Ya. Tetapi jangan hanya beriman hanya untuk hal-hal jasmani saja. Ya. Tapi juga untuk hal-hal yang rohani. Ya. Bahkan yang rohani ini yang lebih utama. Sebab tujuan penebusan Tuhan bukan hanya di dunia ini, ingat. Tuhan mati di atas kayu salib bukan hanya untuk menebus
Penebusan Tuhan bukan hanya di dunia, tapi terutama sampai masuk surga yang kekal. Dia menebus untuk supaya kita lepas dari dunia ini, masuk di dalam kekekalan, dalam surga kekal. Sehingga kita bisa bebas, kita bisa merdeka. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Untuk itu, ini yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai di tengah-tengah kehidupan kita dalam dunia ini kena godaan atau kesukaran lalu bereaksi. Bereaksi tapi bereaksi dosa. Bereaksi dosa. Atau jatuh dalam dosa. Jadi menghadapi godaan masalah atau kesukaran lalu reaksinya reaksi dosa, jatuh dalam dosa, sehingga hidup rohani kita akan menjadi kacau balau. Iman itu tidak bisa bertumbuh. Saudara dikasihi Tuhan, itu menghadapi pencobaan kesukaran. Syarat minimum untuk hidup rohani, untuk bisa bersekutu dan untuk bisa nempel dengan Tuhan adalah kita harus terlebih dahulu bebas dari dosa dalam segala aspek kehidupan kita. Dan mau taat dipimpin oleh Roh Kudus. Mau taat dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh firman Tuhan. Sebab Allah itu adalah suci. Saudara dikasihi Tuhan. Tuhan mengatakan yaitu sebab adalah kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan. Untuk sakit, untuk masalah jasmani, masalah uang, masalah bayar lain, kebutuhan jasmani orang dunia masih punya cara, ya kan? Punya jalan, masih punya cara, punya jalan sendiri. Kalau yang sakit pergi, ke dokter minum obat dan sebagainya, bekerja dan lain sebagainya, Tapi untuk bisa hidup suci berkenan kepada Allah, tidak ada yang bisa berhasil dengan cukup. Tidak ada yang bisa lepas dari dosa sendiri. Kecuali ditebus oleh Dia. Kecuali oleh penebusan Kristus. Tetapi dengan iman kita bisa hidup suci seperti Kristus. Dan juga seperti Allah dalam segala segi hidup. Ini jangan dilupakan atau diabaikan. Jadi kalau perkara dunia, saudara dikasih masih bisa ada jalan. Tetapi kalau untuk hidup suci ini hanya lewat penebusan, lewat dari Yesus. Jadi jangan hanya punya iman hanya untuk perkara-perkara jasmani. Terutama perkara-perkara yang rohani. Jadi jangan hanya beriman untuk perkara jasmani. Tapi yang terutama untuk perkara rohani dulu. Seorang bisa mengalahkan iri hati, kebencian, sakit hati, tamak atau serakah, atau punya pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang najis, atau lewat perkataan, nah, saudara dikasih itu sampai pikiran diangan-angan, dan apalagi diperbuat, tetapi kita bisa merdeka dan jalan dalam kesucian. Kalau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu pakai iman kita sesuai dengan firman Tuhan dalam pimpinan atau urapan Roh Kudus untuk menghadapi
segala perkara-perkara jasmani dan rohani. Ya. Jadi jangan hanya beriman untuk hal-hal jasmani atau hal-hal rohani, tapi pakai iman untuk kedua-duanya. Jadi jangan hanya pakai iman untuk perkara yang jasmani saja atau rohani saja, tapi pakai iman untuk kedua-duanya dalam segala kehidupan kita ini, sehingga kita ada damai sejahtera, ada sukacita dalam roh, ada suasana surga ini. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kalau di dalam Roma 14 ayat yang ke-17, Roma 14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini saudara dikasih, ya. Ini perlu diperhatikan, ya. Sebab suasana surga itu bukan soal makan minum saja, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam Filipi Rasul Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya. Perhatikan, ayo kita baca aja. Filipi 4 ayat 4 dan 7. Filipi 4 ayat 4 dan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, berarti melampaui segala akal, enggak masuk akal buat kita ini, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kita bisa terus berada di dalam jalurnya Tuhan atau realnya Tuhan dan terus maju. Ya, seperti kereta api ada dalam rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya. Dan itu berarti dari kemuliaan kepada kemuliaan yang akan datang. Sesuai tapi dengan rencana Allah. Rencana Allah yang amat indah. Rencana Allah yang sangat mulia sampai kekal. Jadi tanpa iman kita sesungguhnya tidak dapat apa-apa, tidak dapat janji Allah. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita tanpa iman, tidak punya iman, berarti Kristus jadi tidak ada gunanya. Padahal untuk orang yang bisa percaya, Kristus itu adalah segala-galanya. Ya, untuk segala segi hidup tanpa batas. Amin. Inilah yang harus ditingkatkan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian ya, kita akan melihat yang ketiga, hidup dengan iman. Ya, hidup dengan iman dalam segi jasmani, ya. Kita lihat bagaimana hidup dengan iman dalam segi jasmani. Ya, yang jasmani ini. Yang pertama, ya, hidup dengan iman dalam segi jasmani. Yang pertama, ya, sehat, ya, sembuh atau umur, ya, adalah kehendak Allah bagi kita. Yaitu sehat rohani dan jasmani ini. Ya. Di dalam 3 Yohanes, ya, 3 Yohanes pasal 1 ayat 1, ya, surat 3 Yohanes ayat 1, 2 dan sampai 4 saya bacakan. Ini bicara sehat, ya, sembuh. Ini perkara jasmani, ya.
Ini seringkali terkait dengan kehidupan kita. Ayat 1, dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Nah, jadi hidup dalam kebenaran. Ayat 2 perhatikan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anak hidup dalam kebenaran. Ini dari penatua kepada Gayus yang dikasih. Ya, saudara dikasih, ini doa-doa dari penatua, doa-doa dari gembala. Di sini dikatakan. Nah, saudara, itu bicara tentang tadi, ya, untuk sehat, sembuh dan umur. Itu didoakan. Ya, sangat bersukacita dikatakan. Tidak ada sukacita lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini kebenaran. Ya, kalau bicara untuk sakit, ya, untuk sakit, ya, ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, 1 Petrus 2 ya, ayat yang ke-24, ya, untuk sakit, ya, ya. Bilur Yesus, nama Yesus dapat menyembuhkan. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Jadi sesungguhnya tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Bahkan juga kematian sekalipun, ya, untuk bangkit dari kematian itu memang perlu peneguhan dari Roh Kudus, ya. Sehingga saudara dikasih seperti Lazarus bisa dibangkitkan hanya oleh Yesus dengan kuasanya. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan, ini yang perlu sungguh-sungguh diperhatikan dalam kehidupan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ya. Jadi kalau kita melihat semua orang percaya itu juga bisa mendoakan dan menyembuhkan baik untuk dirinya sendiri dan orang lain yang sakit, tetapi dalam kebenaran, ya, di dalam kebenaran. Ini di dalam Markus 16 ayat 16 sampai 18, ya, ini kita perhatikan Markus 16 sampai 18. Siapa yang percaya punya iman dari mendengar firman Tuhan dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi semua orang percaya artinya orang yang punya iman. Ya, itu bisa mendoakan, menyembuhkan. Baik diri sendiri, orang lain. Atau juga dengan karunia roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11 tentang karunia roh. Atau dengan, ya, jabatan. Ya, ada karunia-karunia kesembuhan. Ya. Sebab itu kita jangan ragu-ragu. Ya. Percaya dan bertindak dengan iman. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Ini kesembuhan itu akan
bisa dengan kuasa darah Yesus. Tapi dengan iman kita juga bisa mendoakan. Ya. Mungkin untuk kesehatan tidak salah, boleh makan yang bergizi, gizi yang baik, vitamin-vitamin, obat atau ke dokter, tapi sehat, sembuh dan umur itu ingat dari Tuhan. Sebab itu berharap pada Tuhan lebih dari semuanya dan tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Juga hidup sehat itu perlu dipelihara secukupnya. Jangan berlebih-lebihan karena ketakutan menghadapi pandemi ini. Sehingga berlebih-lebihan itu. Saudara dikasih Tuhan. Ya, karena ketakutan. Ya, karena ketakutan. Ya. Di dalam Markus. Ya, di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Oh, sangat sibuk ini. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kita harus memelihara. Secukupnya tidak berlebihan oleh karena ketakutan. Jadi juga perlu istirahat. Jadi dikatakan karena begitu banyak tuh perlu beristirahat. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau Tuhan Yesus, ya, di saat, ya, melihat orang banyak yang mengikuti Dia, ya, mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Dia mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak punya makanan. Ini Yesus, ya, timbul belas kasihan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, dan ternyata terjadi mujizat saat itu. Ya. Mereka semuanya makan sampai kenyang, ya, dan dikumpulkan masih lebih 12 bakul. Itu di pemecahan roti pertama, di pemecahan roti yang kedua juga sama, ya, dari 7 roti dan beberapa ikan kecil-kecil, ya, juga terjadi mujizat. Ya, 7, ya, semua orang tercover, ya, dan masih lebih 7 bakul. Nah, inilah iman saudara dikasih Tuhan yang perlu diperhatikan. Ya, umur juga itu kalau hidup sehat tadi, ya, jangan berlebih-lebihan, jangan oleh karena takut, tapi kita punya iman dan Dia yang mampu untuk menolong kita. Ya, jadi umur kita juga ditentukan Tuhan. Ya. Umur kita ditentukan, ya, oleh Tuhan. Ya. Di dalam 1 Samuel itu dituliskan bahwa Tuhan mematikan, Tuhan menghidupkan, Tuhan menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Berarti Tuhan juga mampu mengangkat. Tadi 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. Ya. Jadi semua itu tidak ada yang kebetulan bagi orang yang beriman. Ya. Semua ditentukan oleh Tuhan. Janji-janji Tuhan itu. Ya. Jadi tidak ada yang kebetulan bagi orang beriman. Sampai
sungguh-sungguh dilihat oleh Tuhan, sungguh-sungguh diteliti oleh Tuhan, sampai satu rambut pun tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Ini luar biasa. Bagaimana perhatian Tuhan itu. Ya, rambut kepala pun terhitung. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyaknya burung pipit. Jadi di sini kita melihat kita hidup sebagai orang beriman, ya, harus punya iman. Jangan menyebut orang percaya, orang beriman tapi tidak punya iman. Sehingga menghadapi sesuatu, segala sesuatu, ketakutan, bahkan berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Itu perkara tadi jasmani. Yang pertama tentang sehat sembuh. Ya. Sekarang yang kedua tentang yaitu nafkah. Ya. Hidup dengan iman dalam segi yang jasmani. Yang kedua tentang nafkah keuangan. Anak-anak sekolah, pekerjaan dan lain. Juga Tuhan sanggup. Tuhan itu sanggup memberikan apa aja. Bahkan Tuhan sanggup memberikan uang berapa saja asal kita hidup benar, hidup berpada, dan tidak cinta uang. Sehingga berkat-berkat itu bisa. Artinya bisa menanggung kalau berkat-berkat secara jasmani keuangan itu. Sehingga berkat itu tidak membawa kehidupan jatuh di dalam dosa karena mencintai uang, atau mungkin karena kesombongan dan lain-lain. Ini saudara dikasih Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu sanggup memberikan apa saja, berapa saja Tuhan. Tapi Tuhan melihat apakah kita itu kuat dan teguh. Apakah kita cinta uang? Ya. Saya pernah menyaksikan tentang apa yang disampaikan Pong almarhum, ya, bicara berkat, ya, seperti bangunan tinggi, baik hotel atau mall sekarang, di atas itu harus ada helipad. Tepatnya helikopter mendarat. Dan kalau bangunan itu di atas sendiri top, itu perhitungannya tidak betul, saat helikopter itu turun, maka landasan itu ambrol, nggak kuat. Ya. Ini sama dengan dia mencontohkan, kalau kita tidak punya dasar yang benar, iman yang kuat untuk menerima janji Allah, yaitu tadi berkat-berkat yang dilimpahkan, maka hidup kita akan hancur. Bahkan ya apa yang kita terima itu ya dari Tuhan, itu membuat kita bahkan jatuh di dalam dosa, berbuat dosa, jatuh di dalam dosa. Ya. Sehingga hancur saudara dikasih Tuhan. Ya. Ini ya, untuk itu kalau terima berkat harus berpada. Ya. Jangan sampai mencintai uang. Ya. Saudara dikasih Tuhan bisa menanggung berapapun berkat yang Tuhan limpahkan sehingga tidak jatuh dalam dosa. Atau mungkin bisa menjadi sombong. Bahkan sombong bukan kepada sama manusia, tapi bahkan sombong kepada Tuhan, merasa tidak perlu Tuhan. Nah ini, kalau sudah diberkati, digerojok sama Tuhan, seringkali masih tidak ingat kepada Tuhan. Lupa berkat itu dari siapa? Oh, karena aku pinter, sehingga aku bisa berhasil dan lain sebagainya. Ya, ini saudara dikasih Tuhan perlu diperhatikan. Di dalam Amsal pasal 30, di dalam Amsal ya, Amsal pasal 30 ayat yang ke-8, Amsal 30 ayat 8.
Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku ini. Ini saudara dikasih Tuhan, ini hidup berpada. Kalau pertanggungjawaban kita dalam hal tentang uang itu baik dan bisa memakai sebagai kehendak Allah yang harus kita taati. Ya. Sesuai kehendak Allah. Kalau dalam 1 Petrus pasal 4, ya, tadi 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau sudah diberkati oleh Tuhan, bukan oleh karena ya, terikat sehingga kikir atau pelit, serakah gitu. Ya. Ini menjadi sombong, rasa tidak perlu seperti sidang jemaat Laodikia. Ya, aku kaya kok. Ya, sehingga rasa enggak perlu, tapi tidak menyenangkan Tuhan, bahkan menjadi muntahan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau diberkati oleh Tuhan, ada pertanggungjawaban kita dalam hal ini kepada Tuhan, dalam hal keuangan kepada Tuhan, ya, itu bisa dan bisa memakai, ya, dipakai sebagai kepercayaan Tuhan atau katakan sebagai bendahara Allah yang taat, yang dengaran. Tadi layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dalam hal kasih karunia ini. Jadi kalau pertanggungjawaban kita dalam hal waktu baik bisa memakai, dipakai sebagai kepercayaan Tuhan, ya, melihat kepada tadi ya, yang membutuhkan Tuhan, ya, termasuk juga mengambilkan perpuluhan kepada Tuhan. Nah, ini saudara dikasih yang sering kali juga kita lupa akan hal ini. Ya, firman Tuhan mengajarkan, ya, di sekolah Alkitab diajarkan, kalau kita terima berkat dari Tuhan, nomor satu apa? Kembalikan miliknya Tuhan. Perpuluhan dan persembahan miliknya Tuhan. Perpuluhan dasarnya kebenaran, persembahan khusus dasarnya yaitu sukarela. Ya, ini ya yang pertama. Yang kedua yaitu tadi layanilah seorang dengan ini. Artinya yaitu ingat kepada mereka yang masih membutuhkan. Kalau kita dikerja lewat sarana yaitu diakonia. Ya. Baru yang ketiga itu untuk diri kita. Ya. Tapi juga dipakai berpadan tadi. Tapi seringkali kita terbalik. Kita dulu, ya, baru nanti Tuhan atau kepada yang lain. Tapi Tuhan tidak ajarkan seperti itu. Ya. Kalau saudara membaca di kitab Malaiki pasal 3 itu akan begitu jelas. Ya. Malaiki 3 ayat 10. Malaiki 3 soal ini terkait dengan iman. Terkait dengan iman. Malaiki 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku
firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini saudara dikasih Tuhan dasar. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Ini bukan peraturan gereja, bukan hanya di saat era zaman sekarang gereja memberikan ayat ini, tapi ini ada dalam Alkitab. Ini merupakan perintah daripada Tuhan. Dan perpuluhan ini sudah ada sejak dalam perjanjian lama. Abraham mengembalikan perpuluhan dengan Melkisedek lewat tongkat gembala. Ini saudara dikasih Tuhan. Di sini dikatakan yaitu supaya ada persediaan makanan di rumah. Artinya ada kelimpahan pembukaan firman Tuhan. Makanan rohani. Pembukaan firman Tuhan. Yang kita butuhkan di hari-hari ini. Ini. Dan kalau kita lihat di dalam Maleakhi pasal 3. Ayat yang ke 10 tadi, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit, berarti kita akan mendapatkan baik itu kelimpahan firman, juga secara jasmani Tuhan akan terus memberkati kita. Ingat, karena mengembalikan perpuluhan milik Tuhan itu adalah pengakuan kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau enggak diberkati oleh Tuhan, mana bisa kita untuk mengembalikan perpuluhan? Dari mana? Nah ini, saudara dikasih Tuhan. Bicara tentang hal ini sangat sensitif memang, tapi saya harus sampaikan. Karena itu kebenaran. Supaya ini kaitannya dengan iman. Sekarang contoh soal. Kalau kita mendapatkan income 1 juta. Perpuluhannya pinten? 100. Lah bayar itu sudah 1 juta lebih mungkin. Tekor. Apalagi kembalikan 100. Tambah tekor. Tapi saudara dikasih perhatikan. Kalau kita punya iman. Tetap kita tadi dikatakan mengembalikan seluruh. Berarti 1/10. 100 itu dikembalikan. 900. Tuhan tidak akan ingkar janji. Amin. Saudara akan diberkati sekalipun sudah tekor. Dihitung tekor secara kalkulator tekor. Tapi kalau sungguh saudara taat kepada itu iman yang terkecil. Kalau iman ini dilakukan, maka imannya bertumbuh. Dan jangan khawatir janji Tuhan. Tuhan tidak ingkar janji. Kalau kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan berikan kepada kita berkat-berkat. Yang lain akan datang. Amin. Nah, di sini kita melihat yaitu buka tingkap-tingkap langit. Bukan sedikit. Tingkap langit dibuka sama dengan digerojok gitu ya. Bahasa saya ya. Enggak betul ya, bahasa Jawa saya digerojok gitu ya. Nah, kalau kita melihat ya di dalam ayat yang ke-11, Maleakhi 3 ayat 11 ya. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu itu akan menjadi negeri khusus akan firman Tuhan semesta alam. Ini perikopnya jelas di dalam Maleakhi. Pembayaran persembahan perpuluhan akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan menyenangkan hati kita. Amin. Ini yang seringkali saudara dikasih Tuhan. Kita masih berpikir.
Ya, tapi kalau kita punya iman, ini yang terkecil iman ini, ya, mengembalikan ketaatan terkecil ini. Ya. Kalau ini dilakukan, maka akan ada ketaatan yang lebih besar. Tadi dikatakan juga menghadik bagimu belalang pelahap. Jadi pengganggu itu, pelahap itu disingkirkan oleh Tuhan. Termasuk saudara dikasih Tuhan, yaitu sakit penyakit yang ada. Juga menunjukkan satu ketaatan, maka Tuhan akan tolong. Saya pernah menyaksikan ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu, ya, juga dari segi anak-anak yang sekolah, ya, juga dalam keluarga, kita harus tahu bagaimana hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Teristimewa hal-hal yang kita hadapi. Tuhan sanggup menolong dalam semua masalah ini. Asal kita benar dalam hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Tuhan. Seringkali perlu juga nasihat, ya, dari pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, kayak seperti tadi, yaitu penatua, ya, baik untuk perkara jasmani, ya, untuk perkara yang rohani juga. Ya. Jadi untuk itu kita perhatikan. Kalau kita tadi harus memperhatikan orang-orang yang membutuhkan tadi, ya, kita menabur, ya. Tapi jangan lupa untuk menabur harus dengan tulus. Dalam hal-hal jasmani dan rohani dengan tulus. Ya. Kalau kita mengembalikan milik Tuhan, atau kita memberikan persembahan khusus, atau juga kita memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, itu dengan tulus, bukan untuk memancing. Sebab ada pengertian seperti ini, aku mengembalikan nanti perpuluhan itu, ya, seperti memancing supaya aku diberkati. Aku memberikan persembahan kepada yang membutuhkan seperti memancing. Bukan memancing, tapi Tuhan sendiri akan turun tangan. Jangan ada pikiran untuk memancing, saudara dikasih Tuhan. Nah, kita lanjut, ya, yaitu kita harus hidup dengan iman dalam perkara yang rohani. Ya. Kita harus, ya, hidup dengan iman dalam segi, ya, rohani, ya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Kalau kita bicara tentang rohani, yaitu bahwa rencana Allah supaya kita bisa menjadi sama seperti Dia. Jadi kita harus bertumbuh dalam hidup suci seperti Dia suci, ya, yang terus menerus sampai mencapai kepada kesempurnaan. Kita sudah pernah tahu bahwa dalam kehidupan kita ini kita butuh, ya, ada 7 pokok rohani, yaitu suci, disalib, tentang salib, bersekutu dalam roh, ya, dan juga, ya, doa dalam roh, kebenaran, ibadah, firman Tuhan atau Alkitab dan lain, itu merupakan kebutuhan pokok kita. Kalau kita mau dengan tulus, ya, pasti kita merasa senang karena ada kebutuhan rohani yang bisa kita lakukan ini. Sehingga tabiat-tabiat yang lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu akan diperbarui, diganti dengan tabiat baru seperti Kristus dan terus tumbuh sampai mencapai sempurna. Meskipun tidak semua bisa menjadi sempurna, tapi semua bisa tumbuh
ya, dengan cepat makin seperti Kristus. Kalau kita mau. Ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu mari ya, dari segi-segi rohani kita harus mau untuk terus bertumbuh iman ini. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-7 ayat 2 sampai yang ke-5 ya. Ayat 2 sampai ke-5. Matius 7 ayat 2 sampai yang ke-5. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana maka engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu ini. Jadi saudara dikasih Tuhan, persoalan yang rohani harus menjadi yaitu prioritas utama. Baru hal-hal yang rohani ini. Jadi kita tidak perlu untuk menghakimi, tapi lihatlah diri kita sendiri. Apa yang masih ada dalam kehidupan kita. Kesalahan-kesalahan apa yang masih ada kita. Ya, sehingga kita bisa membersihkan dengan cepat. Kita bisa mau untuk disucikan dengan cepat. Nah, saudara dikasihi Tuhan, jadi mari di hari-hari ini hal-hal rohani itu harus menjadi prioritas yang utama, baru hal yang jasmani atau yang fana ini. Markus 16 ayat 26, Markus 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ya. Orang yang rohaninya indah, rohaninya tinggi seperti Ayub, punya pengertian, punya pendirian yang benar tentang hal-hal yang fana dan yang kekal. Mengerti ini. Dari mana? Dari firman Tuhan. Sehingga dia bisa membedakan yang betul dan yang salah. Sehingga bisa membuang yang salah, hidupnya terpelihara dengan iman. Sehingga akan mengalami, Ayub itu masih mengalami ujian, tapi dia bisa mengerti itu. Sampai dia lulus. Karena apa? Ada pertumbuhan dalam iman. Coba dia sudah orang yang saleh, takut akan Tuhan, bahkan secara jasmani yang terkaya di saat itu, tapi Tuhan masih izinkan untuk menghadapi masalah yang begitu rumit. Mungkin kalau hartanya ludes aja udah stres sudah. Ya apa Tuhan ini? Padahal aku saleh, padahal aku sudah ibadah dan lain sebagainya. Ini, tetapi di sini kita melihat contoh Ayub, habis-habisan, tapi terakhir dia mengaku dia tidak berdaya, hanya debu tanah liat. Maka semua itu dipulihkan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, ini yang sungguh-sungguh untuk perlu diperhatikan dalam kehidupan kita di hari-hari akhir ini. Contohnya jelas seperti Ayub tadi, mengalami ujian yang luar biasa, tapi lulus sehingga iman itu tumbuh semakin tinggi di dalam Tuhan. Jadi sesungguhnya kalau kita diizinkan Tuhan mengalami ujian-ujian itu, kalau kita lulus berarti iman kita sudah meningkat dari TK, SD, SMP, SMU terus meningkat itu.
Ada pertumbuhan sampai nanti kita lulus dari iman, dari ujian itu. Inilah iman yang kuat. Ya. Nah, untuk itu ya, kalau kita melihat ya, bicara tentang iman, ya, ada macam-macam iman. Ya. Kalau kita menggali terus tentang iman, ya, akan semakin dirasakan indah. Orang yang punya iman itu bisa mengambil segala janji-janji Allah. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita mengerti lebih banyak firman Tuhan dan kita mau hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan dan dipimpin oleh Roh, ini akan membuat iman kita makin bertumbuh dari iman yang kecil menjadi besar, menjadi iman yang kaya. Yakobus pasal yang ke-2, Yakobus pasal 2 ayat 5. 17 dan 22. Ya, ini bicara tentang iman. Surat Yakobus bicara iman. Yakobus 2, 5, 17, 22. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 17, demikian juganya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman disertai dengan perbuatan itu menjadi iman yang sempurna. Seringkali kita masih pakai akal. Ya. Masih pakai akal. Ya. Kita percaya diri atau ya, optimis dengan manusia, tapi harap Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Pakai iman. Iman dari mendengar firman Tuhan. Jadi untuk itu hari-hari ini, untuk ada pertumbuhan iman, harus mau mendengarkan firman Tuhan setiap kali dalam ibadah-ibadah yang ada. Jangan pakai iman tapi dengan akal. Ya, seringkali pakai iman dengan akal. Ya, percaya diri atau optimis manusia, tapi harus berharap kepada Tuhan. Dan hidup berkenan kepadanya. Pakai iman dari mendengar firman Tuhan. Dengan iman yang kecil pun ayat mengatakan dalam Matius 17. Kita bisa memindahkan gunung-gunung. Gunung-gunung apa? Gunung-gunung masalah. Gunung-gunung persoalan. Jadi kita jangan ragu-ragu. Kita hanya percaya. Ya, kita percaya. Di dalam surat Yakobus, ya, Yakobus pasal 1 ayat 6, Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ya, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh Tuhan. Ya, jadi saudara, banyak orang terdampak dalam pandemi ini atau kena dampak dari pandemi ini sebab tidak memakai iman yang betul. Percayalah dan hadapi semuanya. Toh kita tidak bisa mengelak menghadapi masa pandemi seluruh dunia ini. Nah, saudara dikasih ya. Ini yang harus ada di hari-hari ini. Mungkin menghadapi banyak masalah problema. Ya, tapi biar hidup dipimpin Roh. Tekun berdoa dalam Roh dan kebenaran. Ya, dan perhatikan tadi 7 kebutuhan rohani. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Ya.
di dalam Injil Lukas 1:37-42. Lukas 1:37-42. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 42. Lalu berseru dengan suaranya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ini bagi orang yang percaya ini. Sehingga kita bisa melihat di sini macam-macam iman dan perbuatan dan juga hasilnya yang indah. Untuk itu mari hari-hari ini ya, jangan sampai kita lengah. Ya. Nah sekarang ya, apa syarat bertindak dengan iman? Nah, apa syarat bertindak dengan iman? Nah, kita harus tahu, perhatikan. Ya. Yang pertama, kita harus hidup benar. Hidup benar, ya, benar bukan diri sendiri, benar di pihak Tuhan. Artinya memeriksa diri itu secara rutin. Bahkan untuk orang yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu mengingatkan kalau ada yang enggak benar. Dalam segi apapun. Di mana saja. Dalam hal apa saja. Kapan saja. Dahulu sekarang. Ya, bahkan yang akan datang. Akan diingatkan. Segera tahu. Kalau sudah tahu segera bereskan dengan segenap hati. Ya, sehingga ada damai sejahtera Allah. Hidup benar di pihak Tuhan. Artinya hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Yang kedua baru miliki iman. Ya. Miliki iman, firman Tuhan itu sumber iman. Ya. Dari mendengar firman. Ya, saya katakan, firman Tuhan itu sumbernya iman. Jadi kalau kita mau banyak mendapat iman, mendengar firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang mengasihi firman Tuhan itu punya sumber benih iman. Dan dalam keadaan ya, juga perlu Roh Kudus akan mengingatkan ayat-ayat yang tepat. Diingatkan. Oh ya ayat ini. Mau bertindak salah? Oh ya, Roh Kudus mengingatkan ini. Sehingga kita tidak akan mudah untuk terjerumus. Tidak mudah untuk jatuh di dalam dosa ini. Ya. Jadi miliki iman. Ya. Dalam Roma itu iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Firman yang diurapi. Ya. Sehingga Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah difirmankan. Jadi kalau kita mau mendengar firman Tuhan, firman Kristus dalam urapan Roh Kudus, nanti kalau ada sesuatu, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan bicara ini loh. Diingatkan ini dari dikasih Tuhan. Jadi kita jangan ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu berdoa lagi. Lebih dalam roh dan kebenaran, maka Roh Kudus akan kembali mengingatkan ayat-ayat yang ada janji-janji Allah yang kita butuhkan. Dan iman itu nanti akan timbul, akan muncul, akan tumbuh. Sehingga kita bisa bertindak dengan iman dan tertolong atau menang. Yang ketiga yaitu minta pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi syarat bertindak dengan iman, hidup benar di pihak Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan, miliki iman. Sumbernya iman dari mana? Yaitu firman Tuhan. Ya.
Iman dari mendengar firman Tuhan. Dan minta pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita bisa bertindak dengan iman. Pelayan siap. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Kalau harus menunggu pertolongan Tuhan yang belum datang. Ya, kita menunggu dengan iman. Ya, jangan gelisah. Ya, sebab Allah tidak pernah terlambat. Tepat waktu. Tidak pernah terlambat. Jadi jangan takut kalau harus menunggu. Seperti Israel waktu dikejar Firaun. Dan semua jalan sudah buntu. Yang dia pikir wah sudah mati. Masih kuburan. Di belakang dikejar ini. Tapi heran. Di saat Israel bersungut-sungut itu. Musa tetap percaya. Musa tidak khawatir sekalipun. Dia dipakai Tuhan untuk mempertanggungjawabkan berapa juta orang Israel saat itu. Ya, berapa banyak. Ya. Tetapi saudara dikasih Tuhan. Musa, di sini kita melihat punya iman. Ya. Jadi kita harus memeriksa kalau ada motif atau hal yang tidak berkenan pada Tuhan tentang segimanapun dalam hidup kita, lebih-lebih yang berhubungan langsung dengan masalah kita. Bereskan dulu, bertobat, kembali pada jalannya Tuhan, dan kita belajar dari seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan langsung menunjuk hal-hal yang menjadi penyebab, menjadi penghalang. Ya, semua itu harus dibuang. Kalau kita melihat dari segi, yaitu tadi Musa. Ya, tapi Musa itu punya iman yang luar biasa. Ya, sehingga sekalipun rasa tidak masuk akal, angkat tongkat. Hanya angkat tongkat aja. Laut itu bisa terbelah. Ya, di sini kita melihat, saudara dikasih Tuhan. Ya, apapun yang masalah sedang dihadapi hari-hari ini, mari pergunakan iman. Jangan sampai iman itu ya loyo atau iman itu semakin tidak. Tapi iman yang benar. Ya, kita terus bertumbuh. Kalau menghadapi masalah problema di tengah-tengah dunia apapun bentuknya, semua itu kan meningkat, tetapi iman kita juga akan meningkat. Sehingga kita tidak akan pernah gugur, tapi pertolongan Tuhan akan tetap nyata di dalam kehidupan kita. Mari tingkatkan iman dulu dengan banyak mendengar firman Tuhan, maka iman itu akan bertumbuh. Bukan mendengar saja, menjadi pelaku firman. Iman itu bertumbuh sampai mencapai iman yang sempurna, kuat dan teguh menghadapi apapun juga. Tuhan memberkati kita. Kita pujikan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Gentar saat kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut saat kau besertaku. Datang menerpa, ku tak gentar saat kau di sisiku.
melimpah. Majikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Allah. Dari atas kembali. Lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Badai tobat datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya. Aku sekali lagi dari atas kembali. Ya, apapun yang sedang kita hadapi, bahkan berada dalam lembah kekelaman, tapi saat iman kita muncul, iman kita kuat dan beriman, maka semua akan terselesai. Sehingga tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Seperti seoleh rambut pun Tuhan perhatikan. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah keberadaan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seringkali kami hanya mempunyai pandangan iman yang mungkin seringkali belum tepat Tuhan, belum sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Haleluya. Kami sering menyebut kami orang beriman, tapi kami tidak memiliki iman yang kuat teguh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita pujikan kurnia sekali. Bapak Yusuf akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan buat ibadah kita, buat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, pada pagi hari ini begitu indah Engkau memberkati kami Tuhan. Secara manusia kami sering tidak mempunyai iman yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sering kami memandang hanya secara jasmani. Kami mengharap segala sesuatu dengan iman, segala sesuatu yang bisa terjadi menurut akal pikiran kami saja Tuhan. Berkat-berkat jasmani yang kami harapkan terjadi atas kehidupan kami. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, Engkau melimpahkan berkat-Mu atas kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu, yaitu kami mempunyai pandangan iman secara rohani Tuhan. Oleh sebab itu kuduskan hati kami, pemikiran kami, untuk kami lebih meningkat kepada Engkau, bukan secara jasmani, tapi kami memandang iman kami, bahkan kami mempraktekkan iman kami untuk secara rohani dalam kehidupan kami Tuhan, di mana kami berharap kepada Engkau sepenuhnya, di mana kami bergantung kepada Engkau sepenuhnya, hingga segala sesuatu, rencana Allah, kehendak Allah akan terjadi dalam kehidupan kami menurut rencana dan kehendak-Mu dalam firman-Mu pada pagi hari Tuhan. Supaya setiap pengiring kami, iman kami, pengharapan kami, semua apa yang kami dengar pada siang hari atau pagi hari ini Tuhan, benar-benar semua sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Pertumbuhan iman kami serahkan dalam tangan-Mu, meteraikan firman-Mu, berikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar, yang benar-benar sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, sehingga iman kami makin hari semakin mantap di pandangan Engkau Tuhan, sehingga kami bisa memandang Engkau bukan sekecil apa yang menjadi pikiran kami, tapi Engkau besar dan Engkau mampu menyatakan segala sesuatu yang besar untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi Tuhan, pimpin kami hingga perjalanan kehidupan kami, pengenalan kami kepada Engkau semakin hari semakin dewasa, semakin indah di hadapan Engkau. Bahkan kami mengenal Engkau secara pribadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi Tuhan. Rintangan apapun, halangan apapun yang ada dalam kehidupan kami, mungkin pendengaran kami kurang dengar-dengaran akan suara-Mu, mungkin kami kurang taat kepada-Mu Tuhan. Biar pada siang hari Tuhan meteraikan firman-Mu, supaya kami bisa mengerti dan melakukan semua dalam kehidupan kami Tuhan. Kebenaran, ketetapan yang Kau sudah berikan, baik itu mengembalikan perpuluhan, baik itu mengalihkan
segala berkat-Mu yang Kau sudah berikan Tuhan, kami benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pimpin kami, berikan keberanian kepada kami untuk kami bisa sesuai dengan rencana-Mu, kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jika kami berharap sepenuhnya kepada Engkau, Engkau akan mencurahkan berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Bahkan segala sesuatu yang bukan dari pemikiran kami, tidak ada dalam pemikiran kami, semua Allah sanggup menyediakan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya kepadamu lah harapan kami, biarlah iman kami seperti Abraham Tuhan, yang selalu taat kepada Engkau, dengar-dengaran kepada Engkau, melakukan segala sesuatu bukan dari akal pikiran, tapi dengan iman kepada Engkau, berharap kepada Engkau, bergantung kepada Engkau. Dan saya percaya Tuhan, pagi hari ini mujizat Allah akan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Yang bekerja, yang sekolah, dalam segala melayani, Allah juga memberkati kami Tuhan. Limpahkan berkat-Mu dan kami percaya kuasa Allah sanggup menolong dan memulihkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah pertumbuhan iman kami semakin hari semakin mantap kepada Engkau. Dan segala bentuk firman pengajaran yang Kau sudah berikan semakin hari semakin indah. Semakin hari Kau bukakan dan semakin hari Kau meteraikan firman-Mu itu untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami melakukan semuanya, dan kuasa Roh Kudus yang memampukan untuk kami bisa sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur untuk berkat-Mu lewat kebenaran firman pengajaran yang sudah Engkau berikan. Dan kami percaya lewat berkat inilah Tuhan, nama Allah akan dipermuliakan dengan kehidupan kami semakin hari semakin indah. Dimanapun Kau tempatkan, di pekerjaan, di sekolah, di lingkungan, kami bisa menjadikan saksi yang indah. Karena Allah menyertai kami, karena Allah memberkati kami, karena Allah berkuasa atas kehidupan kami. Lidah, tutur kata, segala apa yang kami lakukan, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya, bahkan Engkau menyatakan semua kebaikan-Mu lewat pribadi kami masing-masing Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa sekarang bagi sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit dalam tubuh jasmani. Apapun bentuk sakit penyakit, kami percaya hanya Engkau yang mampu untuk menolong Tuhan. Berikan kepada mereka iman yang kuat dan teguh, berharap hanya kepada pertolongan-Mu saja Tuhan. Untuk itu mari Bapa dalam surga, Engkau akan tolong supaya kesehatan mereka dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga bagi sidang jemaat yang ada masalah dalam nikah, buah nikah. Engkau juga menyelesaikan Tuhan, karena kuasa firman-Mu terus Engkau nyatakan bagi kehidupan nikah ini Tuhan, supaya semakin erat dan menjadi satu dalam kesatuan Tuhan. Ada kebahagiaan surga Tuhan di tengah-tengahnya. Kami juga berdoa Bapa surga untuk setiap sidang jemaat-Mu di dalam situasi pandemi ini. Banyak dampak Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, tapi kami tahu Engkau tetap memelihara kepada kehidupan yang sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan ke dalam tangan-Mu, yang tetap mempunyai iman di dalam Engkau Tuhan, sehingga ada pengharapan yang pasti Tuhan. Pemeliharaan-Mu akan nyata sekalipun ada perbedaan, tapi kami tetap mengucap syukur karena itu berkat-berkat yang Kau limpahkan daripada Engkau Tuhan, dan sesuai kehendak-Mu Tuhan yang dapat memelihara dalam kehidupan kami saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan juga kepada pemerintah dari atas ke bawah untuk Bapa berusaha untuk meredam ini semua, biar lewat cara apapun, tapi semua kami tahu hanya seizin Engkau semua akan bisa terjadi Tuhan. Beri hikmat kepada mereka supaya mereka boleh melakukan juga sesuai apa yang Kau Tuhan berikan, dan takut akan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga lingkungan di mana
kota ini berada, baik dalam segi keamanan. Tuhan, mari Engkau tolong Tuhan, karena mereka yang masih berusaha untuk mengacaukan semua, mereka sesuai tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan. Untuk itu mari Engkau tolong Tuhan, supaya semua keadaan-keadaan ini boleh menjadikan satu titik tolak di mana kami boleh maju di dalam Engkau Tuhan, memiliki kekuatan iman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini, Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan berkat-Mu limpahkan Tuhan, baik dari damai sejahtera kasih karunia Engkau limpahkan juga bagi pelayan-pelayan-Mu di saat-saat yang lain yang juga bertugas atau terjadwal. Engkau juga tetap beri kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memperhatikan untuk memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu. Engkau sudah memberkati mereka Tuhan, dan juga Bapa dalam surga untuk yang membutuhkan lewat diakonnya, Engkau juga sudah memberkati mereka, dan yang sudah mengambilkan perpuluhan membuktikan mereka sudah diberkati Engkau Tuhan. Biarlah ketaatan ini akan sekalipun terkecil tapi akan membawa dampak dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungi kami, pelihara kehidupan kami sidang-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai pada yang akan datang. Haleluya.